Sahabat, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang dirancang untuk mendiskusikan, membahas masalah-masalah yang kita lihat, kita alami terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam persoalan bangsa, tentu dilihat juga dari perspektif iman Kristiani. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang prospek kebangkitan nasional melalui pemilu 2024. Dan untuk membicarakan topik ini telah datang ke studio narasumber kita yang lagi asing bagi Anda, Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pak Darwin. Terima kasih Pak Ardian. Apa kabar nih? Puji syukur, baik Pak. Puji syukur. Ya, Pak Darwin adalah sekretaris 1 dari BPMSW GKISW Jawa Barat dan sedang menyelesaikan disertasinya di UI. Tentang apa sih Pak disertasinya? Kepemimpinan politik perempuan Tionghoa. Wow, kepemimpinan. Wah, kapan-kapan kita mesti bahas ini kayaknya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, Pak Darwin juga adalah seorang yang rajin menulis baik di media sosial maupun di media cetak ya, di Kompas. Sahabat bisa membaca juga tulisan-tulisan di sana yang mencerahkan melihat kehidupan ber-Indonesia, bermasyarakat dengan sudut pandang tertentu. Nah, Pak Darwin, kita bicara mengenai prospek kebangkitan nasional melalui pemilu 2024. Nah, kalau tidak salah ingat tuh, ini udah lupa saya nih Pak Darwin, dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada bunyi begini kan, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sesuai dengan undang-undang. Kalau dulu kan dilakukan oleh MPR, kan udah diubah ya undang-undang. Nah, apa maksudnya misalnya ketika dikatakan bahwa pemilu itu adalah sarana bagi rakyat Indonesia untuk menyatakan kedaulatannya? Apa artinya itu? Iya. Jadi pemilu itu perwujudan dari demokrasi. Demokrasi kan pemerintahan oleh rakyat. Loh, gimana rakyat memerintah? Rakyat memerintah melalui orang-orang yang dipilih melalui pemilu. Jadi dalam undang-undang pemilu dikatakan pemilu itu apa sih? Pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota legislatif di tingkat pusat dan di daerah, memilih anggota DPD dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa kira-kira. Jadi itu artinya kalau dibilang kedaulatan rakyat terwujud melalui pemilu. Jadi memang pernyataan bahwa pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan adalah itu sudah diatur dalam undang-undang. Betul Pak, betul. Sudah ada undang-undangnya. Saya lupa angka, tapi saya sebutnya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 1 ayat 1, definisinya seperti yang saya katakan tadi. Jadi pemilu begitu strategisnya bagi rakyat, karena itulah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk mengatakan kami berdaulat. Persis, ya. Oke. Ya, saya mau memilih mempercayakan aspirasi kepada presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD. Itulah sarana bersama yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia. Ya, jadi berarti kita harus betul-betul memanfaatkan momen pemilu itu ya. Persis sekali, Pak. Jadi rakyat yang ingin sungguh-sungguh ingin mengatakan yes, ini negara demokrasi dan karena itu kamilah yang berdaulat, harus betul-betul memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momen yang maybe 3 menit, 1-3 menit di dalam bilik suara itu. Betul sekali Pak Arlenus ya. Nah, karena kita berbicara tentang prospek kebangkitan nasional lewat pemilu 2024 Pak Darwin. Nah, mungkin baik kalau kita melihat dulu supaya nanti kita bisa melakukan komparasi atau membuat merelasikan nanti kedua pokok ini, melihat bagaimana proses lahirnya apa yang kita sebut sekarang dan kita kenal sekarang sebagai kebangkitan nasional. Ya. Nah, ini penting karena banyak juga orang-orang Indonesia yang apatis terhadap pemilu. Ngapain sih ikut pemilu? Begini-begini saja. Nah, saya mau katakan pemilu itu bisa disejajarkan dengan upaya rakyat bersama-sama bangkit seperti peristiwa kebangkitan nasional. Nah, bagaimana peristiwanya? Kalau kita belajar dari sejarah, kebangkitan nasional itu kan merujuk pada 2 peristiwa besar. Peristiwa besar pertama adalah kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, tadinya
sebagai bagian dari Indonesia, tidak ada definisi tentang Indonesia yang satu. Pada waktu itu. Okay. Pada waktu itu ya kita kerajaan-kerajaan, kelompok-kelompok yang belum memiliki nasionalisme yang diikat dalam satu kesatuan. Nah, ketika berhadapan dengan kolonialisme, kelompok-kelompok ini kemudian melakukan upaya-upaya sosial, upaya kultural, upaya edukasi untuk merespon ketidakadilan yang mereka alami. Misalnya gerakan dari Tionghoa Huekuan namanya. Ini gerakan kultural masyarakat Tionghoa Indonesia yang merasa perlu budaya itu tetap dipelihara sebagai bagian dari orang Tionghoa. Okay. Tetapi ini kemudian mengikat mereka sebagai satu komunitas Tionghoa, dan kesatuan itu secara sosiologis merupakan kekuatan. Ada juga misalnya kelompok-kelompok yang bergerak di bidang politik, indisi partai, partai politik benar. Tapi ada saudara-saudara kita yang mengedepankan pentingnya pendidikan dalam rangka melakukan upaya pencerahan, Muhammadiyah misalnya, atau pendekatan ekonomi, Sarekat Dagang Islam. Nah, ketika mereka berkumpul satu sama lain sesuai dengan aspirasi kelompoknya, ini kemudian menjadi kekuatan sosial politik yang mengkhawatirkan buat kolonialisme. Nah, ketika terus berproses, maka mereka melihat penting juga nih kita bersatu untuk bersama-sama yang melawan. Tadi berkumpul etnis, dagang, politik, dan yang concern pada bidang pendidikan itu mulai merasakan bahwa kita perlu ada kesatuan, gitu ya. Maka di momen Sumpah Pemuda, mereka kemudian bersama-sama mengikrarkan, oke, kita berbeda-beda, aspirasinya juga nggak selalu sama, tapi kita punya musuh yang sama, kolonialisme, dan kita harus bersatu. Satu bahasa, satu bangsa, satu tumpah darah Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi ketika 1908 ada lahirnya Budi Utomo begitu ya, itu sebenarnya gerakannya sebutlah masih belum mengikat seluruh tumpah darah Indonesia itu untuk bersatu, atau belum ada semacam gong untuk bergerak melawan kekuasaan penjajah begitu? Belum, Pak. Ya masih sporadis, tiap-tiap kelompok punya aspirasinya dan seterusnya. Berjuang untuk aspirasinya kelompoknya, kelompok masing-masing. Ya. Jadi tadi Tionghoa Tionghoa Huekuan. Bagaimana berjuang supaya kultur ketionghoaan tetap dapat dipertahankan. Lalu yang tadi Sarekat Dagang Islam, ya masyarakat Islam yang berdagang merasa perlu untuk bersatu, membangun koalisi. Ya, untuk berkompetisi dengan pedagang-pedagang Tionghoa dari soal batik misalnya, macam-macam. Oke. Di 1928 lah baru kristalisasi seluruh itu dan mengatakan kita ini harus bersatu. Iya, satu. Tetapi itu kan masih belum berakhir. Masa 1928 ke 45 kan ini juga cukup panjang. Bagaimana tiap-tiap kelompok ini melihat pentingnya kesatuan buat melawan kolonialisme. Dari 1908 sampai 1928 aja udah 20 tahun tuh. 20 Jadi tahun. perlu 20. Jadi memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk merasakan bahwa kita ini sependeritaan, senasib. Ya, kita ini nggak mudah. Betul. Ya. Para pendahulu kita, tokoh-tokoh kita itu yang jelas-jelas mengalami penindasan dari kolonialisme saja perlu waktu 20 tahun untuk berproses supaya mengatakan oke, kita harus bersatu. Betul, Pak, betul. Nah, apa yang kita pelajari Pak Darwin dari proses ini? Nah, apa yang mengikat kita sebagai sebuah bangsa adalah musuh bersama, dalam hal ini kolonialisme. Dan pada titik ini menjadi penting untuk kita refleksikan, karena ketika kita tidak merasa ada musuh bersama, kita nggak gampang bersatu karena tidak punya dasar primordial yang sama. Bapak Nias, saya Tionghoa, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Kalau tidak ada musuh yang menekan tiap-tiap kelompok ini, nggak ada kohesi sosial. Dan itu memang yang hilang sekarang ya, musuh bersama itu. Musuh bersama itu yang menurut Bung Karno perlu ada, dalam arti
Kalau dulu lawan kita adalah kolonialisme, sekarang lawan kita, musuh kita adalah bangsa sendiri ketika orang-orang dari bangsa kita melakukan aksi eksploitasi, korupsi, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan Soeharto sebenarnya berhasil membangun musuh bersama juga ya, PKI. PKI, musuh yang selalu hadir di bulan Oktober itu. Iya, kan di zaman Orde sejak 65 kan kita direkatkan itu karena kita begitu rupa dikondisikan. Saya sih baru lahir. Baru lahir ya. Oh, belum lahir pada waktu. Belum lahir. Saya baru lahir pada waktu itu. Tapi kan kalau kita baca sejarah kemudian hari bahwa ternyata itu yang membuat bisa bersatu di bawah, di samping karena tekanan ya, otoritarianisme. Tapi kan kita punya musuh bersama, PKI. Begitu terjadi reformasi, kita kehilangan musuh bersama. Betul. Dan itu sudah dibaca oleh proklamator kita Bung Karno, yang nanti menjadi tantangan masyarakat kita pasca kolonialisme adalah musuh bersama ini bisa jadi orang sendiri. Nah, di zaman kebangkitan nasional, musuhnya ada, mereka guyup, dan bisa merelatifkan keunikan identitasnya demi melawan aksi kolonialisme. Nah, ini pelajaran penting yang mestinya menjadi semacam semangat zaman yang harus kita gelorakan terus dalam rangka membangun kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan beragam. Nggak gampang nih. Ya, jadi memang perlu mendefinisikan dan perlu kesepakatan bersama tentang apa, bukan siapa barangkali ya, atau siapa juga, siapa atau apa yang menjadi musuh kita. Kalau siapa kan orang ya, siapa penjajah, siapa hantu PKI. Iya. Tapi apakah sekarang masih jadi perlu kesepakatan bersama, dan nampaknya kesepakatan itu agak berat ya kalau kita lihat dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Betul sekali, Pak. Nggak mudah. Karena masing-masing memperjuangkan aspirasi kelompoknya atau partai politiknya, dan kehilangan kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa yang besar, satu keluarga yang besar. Kalau masing-masing kelompok atau partai politik hanya berjuang mengedepankan aspirasinya, ya mungkin yang kelompok tertentu bisa maju, kaya, berhasil, tapi kita nggak besar-besar sebagai bangsa. Baik. Nah, bagaimana kita, ini kan kita bicara mengenai bagaimana kebangkitan nasional terjadi kembali, sebutlah begitu ya, melalui pemilu 2024. Bagaimana kebangkitan nasional ini kita relasikan atau kita coba eventnya semuanya kita bisa sejajarkan dengan pemilu 2024 setelah beberapa informasi berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, masih bersama kami, saya Pendeta Erlenus dan Pendeta Darwin dalam Gema Kasih Indonesia. Kita sedang bicara tentang kebangkitan nasional melalui pemilu 2024. Ya, bila para sahabat mau berkontribusi, mau memperkaya diskusi kita atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Nanti Pak Pendeta Darwin tentu dengan senang hati akan merespons saudara-saudara pada waktunya. Pak Darwin, tadi saya udah nitip pertanyaannya. Bagaimana kebangkitan nasional ini kita relasikan atau coba kita sejajarkan dengan event yang akan datang ini, pemilu 2024? Iya, kalau melihat kebangkitan nasional adalah upaya masyarakat bersama melawan penjajah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang merdeka, adil dan makmur sesuai Undang-Undang Dasar 45. Sebetulnya pemilu kan mirip dengan hal tadi, Pak. Semua rakyat secara normatif mestinya bisa memanfaatkan momentum pemilu untuk memilih orang-orang yang diberikan mandat atau kepercayaan memimpin, mengelola negeri, menjadi wakil rakyat yang menyuarakan aspirasi, mengelola anggaran di Republik ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Dasar 1945, pembukaannya dan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Misalnya, di pembukaan undang-undang kan, kemerdekaan itu ada dalam rangka menuju Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Adil, makmur, bersatu, dan sejahtera. Misalnya itu. Nah, harusnya momentum pemilu itu menjadi momentum yang di dalamnya rakyat optimis. Oke, orang-orang yang terpilih inilah yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, maju, bersatu, makmur. Kira-kira begitu. Maka kita dengan semangat melakukan itu dengan harapan pemilu bisa memilih orang-orang tepat, orang-orang yang tepat mengelola negara ini. Kalau berkaca dari pemilu yang demokratis, let's say ya, sejak reformasi, itu udah berapa kali ini ya? Nah, mulai dari 99, 2004, 2009, 2014, yang kemarin 2019. Ini yang keempat berarti nanti ya? Ya. Kalau berkaca dari itu, dan kalau kita lihat dinamika politik, lihat partai-partai politik, bagaimana mereka mengkader orang, mengajukan. Apakah sebuah mimpi atau idealis atau harapan itu bahwa pemilu 2024 itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan lagi kebangkitan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, berdaulat itu? Iya. Ini pemilu ke-6 setelah reformasi, ada banyak kemajuan yang berarti. Oke. Dari sisi demokrasi misalnya, kita bisa melihat ada orang seperti Pak Rocky Gerung yang berani ngomong presiden itu disensor nih. Kasar banget. Dan masih ada sampai sekarang. Kalau dulu bisa hilang, ditangkap. Bukan bisa, pasti hilang. Pasti hilang, ya. Sekarang bisa bebas bicara, mengeluarkan aspirasi yang kadang-kadang walaupun keterlaluan ya. Keterlaluan, itu nggak demokratis juga. Lalu tidak berpendidikan sebenarnya. Iya. Lalu kemajuan-kemajuan di bidang infrastruktur ini sesuatu yang perlu kita apresiasi dan menimbulkan semacam optimisme bahwa kita bisa juga ya punya MRT, kita bisa juga ya punya teknologi yang bagus dan seterusnya. Bahkan di mata dunia internasional, citra Indonesia cukup bagus diperhitungkan. Di G20 kemarin misalnya macam-macam itu oke. Banyak hal yang perlu kita akui baik. Tetapi cita-cita bangsa yaitu persatuan dan adil makmur ini sesuatu yang masih belum sepenuhnya terwujud, Pak. Kalau kita boleh jujur. Persatuan misalnya. Di pemilu yang lalu, di Pilgub Jakarta misalnya, gara-gara beda pilihan politik, suami sama istri bisa cerai. Yes, ya. Dan itu menyedihkan sekali ya, sangat menyedihkan, dan itu anomali menurut saya. Antar anggota jemaat bisa berantem, bisa keluar dari grup WA misalnya karena perbedaan pilihan politik. Teman-teman satu alumni yang dulu sahabat, gara-gara satu milih ini satu milih itu pecah, bubar. Nah, bayangkan gara-gara beda pilihan politik saja kesatuan kita itu rentan goyah. Jadi kita belum bisa bilang sebagai bangsa yang besar kita bersatu karena begitu ada ancaman atau ada gangguan kita dengan mudah dikoyakkan rasa kesatuan. Yang kedua keadilan. Nah, tingkat kemakmuran di Indonesia pasca 98 itu
meningkat cukup signifikan. Tapi menurut survei, tingkat ketidakadilan kita juga memprihatinkan. Misalnya ya, saya baca data yang dikeluarkan oleh Semeru, 30% total kekayaan nasional itu dimiliki 10% penduduk Indonesia. Lalu 40% penduduk di lapisan terbawah hanya memiliki 16% total kekayaan. Ini survei Kompas 2019. Itu periodenya 2000 sampai 2018. Pasca reformasi lah kira-kira. Nah, artinya kan kemajuan atau kemakmuran yang terjadi di negara ini belum cukup sesuai atau sejalan dengan cita-cita Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini beberapa orang mengatakan sayang juga nih sila kelima ditaruh di akhir, dianaktirikan. Dan mungkin ini ekses atau efek yang terjadi karena selama ini keadilan itu ya cuma jadi retorika politik dan selalu laku di saat-saat mendekati pemilu. Nah, ini tantangan kita, bagaimana pemilu betul-betul bisa menghasilkan orang yang berkomitmen mewujudkan persatuan juga keadilan sosial. Nah, kalau begitu kan ini agak buram kelihatannya. Kalau apakah sebulan tadi kan 30% kekayaan nasional itu hanya dimiliki oleh sekitar 10% ya? Sekitar 30% kekayaan, iya betul 10% Pak. 10%. Ya. Ya. Apakah ini memang menunjukkan bahwa tidak ada sebenarnya perubahan yang signifikan dari sudut keadilan ekonomi ya, dari sejak kita reformasi sampai pada saat ini. Dan misalnya kalau kita ngomong masalah keadilan sosial itu, ini bukankah ini perjuangan seumur hidup sebenarnya, nggak pernah akan selesai. Seperti kata Tuhan Yesus kan, orang miskin kan selalu ada padamu. Apakah tidak ada perkembangan yang bagaimana trennya sebenarnya? Nah, trennya memang di negara-negara demokrasi kapitalistik, ketidakadilan ekonomi itu semakin besar terjadi. Kalau boleh, ketidakadilan ekonomi. Jadi tidak ada jaminan atau tidak ada bukti bahwa demokrasi kapitalistik membuat tingkat keadilan atau gap keadilan itu semakin mengecil. Nggak ada, Pak. Nah, kalau Bapak hubungkan, jangan-jangan memang kita terima aja kondisinya begini. Yesus saja pernah bilang, orang miskin selalu akan ada padamu, kira-kira begitu. Iya, memang begitu faktanya. Tapi kan nggak jujur ketika kita bilang mereka-mereka yang berkontestasi dalam pemilu mengatakan mewujudkan keadilan sosial, ya memperdulikan mereka-mereka yang terabaikan. Ini kan cuma jualan. Kalau memang itu yang terjadi, mestinya ya lebih elegan dan berintegritas mengatakan, ya kita mengupayakan supaya ketidakadilan semakin kecil. Karena susah misalnya. Atau apa yang didapatkan dari proyek-proyek pembangunan yang dilakukan misalnya itu benar-benar sekian persen untuk keperluan masyarakat lokal. Komitmen-komitmen itu perlu jelas menurut saya. Bahwa setelah itu dilakukan, orang miskin tetap banyak seperti kata Tuhan, ya iya. Tapi kita kan nggak boleh menjadikan ini legitimasi spiritual untuk ketidakadilan. Nah, apakah upaya sebutlah, kan yang mengupayakan ini kan bukan legislatif, ini pemerintah, eksekutif. Apakah upaya eksekutif itu sudah on the track nggak? Tadi pagi saya baru dapat terima YouTube itu tentang seorang bupati di kabupaten mana di Papua, ya, yang sayangnya beritanya meskipun dia keturunan Tionghoa, meskipun nggak perlu ada di situ. Mengapa emang kalau ya? Tapi dia mirip Ahok tapi ngomongnya tidak. Dia menganggarkan setiap desa 4 miliar untuk pembangunan perumahan masyarakat, pendidikan gratis sampai SMA.
ada bupati-bupati seperti ini, atau upaya pemerintah pusat, apakah kita sudah on the track walaupun memang masih 30% kekayaan masih di tangan 10%, 40% warga hanya menikmati 16%, tapi apakah kita sudah on the track untuk menuju entah kapan terwujudnya yang namanya keadilan ekonomi itu? Upaya ke sana secara serius sudah ada, ya. Tetapi memang buahnya belum kelihatan nih, Pak. Kita sadar praktek korupsi, kolusi di negara ini menjadi semacam kultur yang memang jangan-jangan harus menghabiskan sekian generasi gitu, memotong untuk memulai kultur baru, komitmen baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebab faktanya dari 2000 sampai 2018 survei tadi mengatakan ketidakadilan masih tinggi. Dan ini sejalan dengan indeks persepsi korupsi di negara kita yang di akhir pemerintahan Jokowi ini sama skornya ketika dia di awal memerintah. Nah, ini tantangan berat yang mesti kita sadar, dan mestinya sebagai rakyat kita nggak berhenti cuma di demokrasi elektoral 5 tahunan. Seakan-akan kalau sudah memilih, selesai, beres, akan jalan bagus. Nggak begitu. Perlu kita terus-menerus menyuarakan kritisisme, optimisme, tapi juga menciptakan semacam early warning system supaya Anda yang sudah dipilih itu bekerja mestinya menyuarakan aspirasi rakyat loh. Jangan kemana-mana. Nah, biasanya orang-orang kita baik-baik nih. Setelah terpilih ya sudahlah gitu. Orang baik dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan terus, Pak Ardianus. Nah, kalau dengar tadi Pak Darin, berarti tampaknya harapan, sebutlah begitu, atau mimpi kita untuk mencoba meraih lewat pemilu 2024 ini itu menjadi momen kebangkitan nasional agak berat ya Pak Darin. Tapi kita kan tidak mau putus asa. Apa yang perlu dilakukan supaya tetap saja kalaupun tidak terjadi kebangkitan nasional, tetapi ya kita mencoba berusaha agar 2024 memang dapat menjadi ya paling nggak titik berangkat dari upaya kebangkitan nasional, memperjuangkan atau lebih tepat mewujudkan keadilan sosial itu. Negara yang berdaulat, adil dan makmur. Apa yang perlu dilakukan? Kita nggak lelah-lelah selama hidup untuk terus mengupayakan atau mewujudkan keadilan. Bahwa hidup bukan kadang, tapi seringkali seperti apa yang digambarkan oleh mitos Sisyphus. Kita dipaksa mendorong batu besar ke puncak, begitu sudah sampai puncak jatuh lagi. Begitu terus-menerus, iya. Nah, bukankah karena itu kita selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Aspirasi atau doa ini kan sesuatu yang terus-menerus kita minta selama kita hidup di dunia. Nah, karena itu memang nggak ada jaminan demokrasi 2024 itu akan membuat kita langsung jadi Indonesia yang maju, adil, bersatu, dan makmur. Belum ada jaminan. Tapi itu tidak menafikan perlunya kita bertanggung jawab memastikan bahwa proses ini berjalan baik, orang-orang yang kita pilih itu orang-orang yang relatif baik, karena nggak ada yang sempurna baik, dan kita berharap dalam berbagai keterbatasan, paling sedikit gap ketidakadilan berkurang, kesatuan lebih tercipta, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, ya kita nggak boleh nyerah sih untuk terus berjuang selama kita diberikan nafas kehidupan gitu, Pak. Jadi kita perlu mengenali dengan baik sebutlah data atau atau identitas dari partai politik dan orang-orang yang akan kita pilih, begitu? Betul, Pak, betul. Ya, yang minim kejelekannya ya. Ya, yang track recordnya bisa kelihatan, yang tidak terlalu kelihatan ambisi terhadap kekuasaan dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita bukan mencari orang baik. Kita mencari orang yang ya nggak sempurna, baik. Ya. Yang relatif baik dibandingkan dengan yang tidak baik. Oke, baik Pak Darin. Terima kasih Pak Darin atas percakapan kita kali ini, dan sahabat, itu percakapan kita bahwa memang kita sudah berada pada track yang benar. Ada upaya yang keras untuk mewujudkan keadilan sosial. Ya, tetapi korupsi juga berjalan beriringan dengan itu. Terus ya bukan tapi tidak ada perkembangan yang signifikan dalam upaya untuk melakukan pemberantasan
korupsi, karena malah semakin menyebar ke daerah-daerah sekarang. Memang bukan hanya orang-orang di pusat kekuasaan, tapi di daerah-daerah. Tapi kita tetap optimis, kita manfaatkan hak kita, ya, supaya dengan demikian kita harus memilih orang-orang yang kita percaya paling sedikit kesalahannya lah, paling sedikit hal-hal buruk yang ia kerjakan, dan jangan pilih yang pernah masuk dalam penjara karena korupsi tentu saja, ya, supaya dengan demikian kalaupun belum terwujud, tapi 2024 boleh menjadi semacam momentum ya, kebangkitan nasional kita. Begitu Pak Darwin? Betul sekali Pak Leanus. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaan dengan kami pada saat ini dalam Gema Kasih Indonesia. Bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami melalui 0812-8188-9191. Terima kasih atas kebersamaan kita dengan Pak Darwin. Terima kasih atas pencerahan pada episode kali ini. Sampai jumpa.